Sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1151, Indonesia telah memiliki sejarah panjang yang kaya akan budaya, perdagangan, dan religi. Berbagai kerajaan maritim telah berkembang di wilayah kepulauan ini, seperti Majapahit, Sriwijaya, Kahurupan. Mereka telah menciptakan hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara tetangga Asia, seperti Tiongkok, India, dan Arab. Selain itu, Indonesia juga merupakan pusat agama tradisional seperti Hindu dan Buddha yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan budaya. Berbagai aspek ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan sejarah yang kuat sebelum kedatangan Portugis, yang membuat penjelajahan Portugis ini lebih menarik. Portugis awal kedatangan dan apa motivasinya? Kedatangan Portugis ke Indonesia pada tahun 1151 merupakan awal dari interaksi bangsa Eropa dengan Nusantara. Motivasi utama Portugis untuk melakukan ekspansi ke Asia adalah untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah yang lebih cepat dan menguntungkan. Mereka ingin memotong perdagangan dari Arab dan Venesia yang memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu, motivasi lainnya adalah untuk memperluaskan agama Katolik dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari perdagangan di daerah baru. Rute perdagangan Portugis ke Asia. Bagaimana rute perdagangan Portugis ke Asia dimulai dari Lisbon, Portugal, dan melewati Samudra Atlantik menuju Tanjung Harapan di selatan Afrika. Dari sana mereka berlayar ke Samudra Hindia dan mencapai pantai barat India. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan yang selatan menuju Nusantara dan Kepulauan Indonesia. Rute ini memberikan akses yang ke rempah-rempah dari Asia Tenggara dan Cina yang sangat diminati di pasar Eropa. Faktor-faktor yang mendorong Portugis. Beberapa faktor yang mendorong Portugis untuk ke Indonesia antara lain adalah potensi ekonomi yang melimpah, kekayaan rempah-rempah, dan keuntungan perdagangan yang dapat mereka peroleh. Selain itu, mereka juga diuntungkan oleh posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai pintu gerbang menuju Asia. Motivasi lainnya adalah keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan memperluas agama Katolik di wilayah yang belum terjangkau. Kedatangan Portugis ke Indonesia. Kegiatan Portugis ke Indonesia pada tahun 1151 menjadi awal dari hubungan antara Portugis dengan Indonesia. Portugis sangat tertarik untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang kaya di wilayah Indonesia. Kedatangan ini mendatangi titik awal dari interaksi antara Portugis dengan penduduk lokal, yang pada akhirnya mempengaruhi sejarah dan budaya di Indonesia secara signifikan. Nah, eksplorasi wilayah Indonesia oleh Portugis. Setelah kedatangan Portugis ke Indonesia pada tahun 1151, mereka memulai menjelajah wilayah Indonesia untuk mencari sumber daya alam yang berlimpah, terutama rempah-rempah. Wilayah Indonesia yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada menjadi sasaran untuk eksplorasi Portugis. Mereka mengumpulkan informasi dan membuat peta untuk memperluas pengetahuan mereka tentang wilayah ini. Kontak pertama antara Portugis dan penduduk lokal. Kontak pertama antara Portugis dan penduduk lokal di Indonesia terjadi pada eksplorasi wilayah oleh Portugis. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan penduduk lokal.
dan juga melakukan pertukaran budaya. Namun, jika jarang juga terjadi konflik antara Portugis dan penduduk lokal akibat persaingan kekuasaan dan sumber daya alam yang mempengaruhi dinamika hubungan antara keduanya. Lalu, dampak kedatangan Portugis bagi Indonesia membawa dampak signifikan, terutama dalam bidang perdagangan dan agama. Perdagangan di Indonesia mengalami perubahan besar setelah perdagangan Portugis dengan banyak barang baru yang diperkenalkan ke wilayah ini. Hal ini membawa dampak baik dan buruk bagi pedagang lokal, dengan beberapa perdagangan tradisional kehilangan pangsa pasarnya. Sementara itu, yang lain berhasil memperluas jangkauan perdagangan mereka. Selain itu, kedatangan Portugis juga membawa agama Katolik ke Indonesia, yang kemudian mengalami perkembangan pesat di wilayah ini. Agama Katolik mulai menarik minat penduduk lokal, meskipun juga menimbulkan konflik dengan agama-agama tradisional yang telah ada sebelumnya. Lalu, apa perubahan dalam sistem perdagangan? Nah, dampak kedatangan Portugis terhadap sistem perdagangan Indonesia sangat signifikan. Para pedagang Portugis ini membawa barang-barang baru dan memperkenalkan sistem perdagangan yang lebih terorganisir dan terstruktur. Hal ini mengubah cara pedagang yang telah ada sebelumnya dan mengakibatkan penggeseran dalam distribusi barang dagangannya. Pedagang lokal bereaksi secara beragam terhadap perubahan ini. Ada mampu mengambil keuntungan dari perubahan tersebut, namun juga ada yang merasa terancam dengan kehadiran pedagang asing dan komoditas baru yang mereka bawa. Lalu, perkembangan agama Katolik bagaimana? Kedatangan Portugis juga membawa perubahan besar terhadap agama di Indonesia, khususnya dalam penyebaran agama Katolik. Misi-misi keagamaan Portugis aktif dalam mengenalkan dan memperluas agama Katolik di berbagai wilayah. Dampaknya terasa luas, dengan banyak penduduk lokal tertarik untuk mempelajari dan memeluk agama Katolik. Namun, perkembangan agama Katolik juga menimbulkan reaksi yang tidak selalu positif, terutama komunitas-komunitas agama tradisional yang merasa terancam dengan berkembangnya agama baru di wilayah mereka. Lalu, bagi penutup dan kesimpulan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedatangan Portugis ke Indonesia pada tahun 1151 memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Mereka tidak hanya memperkenalkan agama Katolik dan mempengaruhi sistem perdagangan terhadap juga memberikan konstruksi dalam penjelajahan wilayah Indonesia. Kedatangan Portugis juga menjadi awal dari interaksi antar Eropa dan Asia, yang merupakan jalan bagi perkembangan hubungan internasional di masa depan. Meskipun peran mereka dalam sejarah Indonesia pada akhirnya berkurang, pengaruh Portugis tetap dapat dirasakan hingga saat ini, terutama dalam hal agama dan budaya. Mungkin itu dari saya, sekian dari saya. Saya Fendi Karen Etri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.